Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'du. Hadirin jamaah salatul duhur rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan keadaan tubuh yang sehat walafiat. Sehat dalam pengertian organ-organ fisik kita masih berfungsi dengan normal, penglihatan, pendengaran, kalau diuangkan entah berapa nilainya. Jantung kita, paru-paru kita masih bisa menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ginjal kita juga masih berfungsi dengan baik, mudah-mudahan. Sebab kalau jantung atau ginjal sudah terganggu, alamat kemampuan kita menjadi menurun. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita tidak hanya bersyukur pada aspek kondisi tubuh yang sehat, tetapi juga kita gunakan kondisi tubuh ini supaya menjadi afiat, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin rahimakumullah, marilah kita juga mengucapkan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terhebat, manusia terbaik yang telah Allah utus ke dunia ini. Kalau dilihat berdasarkan akhlak kepemimpinan modern, Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang memiliki integritas, satunya kata dan perbuatan. Apa yang beliau katakan, maka pasti beliau akan melaksanakannya atau menunaikan. Apa yang diamalkan oleh Rasulullah, maka ini tidak bertentangan dengan apa yang diucapkan. Nah, ini dalam sisi ini saja memang agak sulit membandingkan sosok Rasulullah. Kemudian bisa juga dilihat pribadi Rasulullah itu bukan hanya dua, barangkali aspeknya bisa tiga. Yang pertama, Rasulullah itu memiliki pengetahuan yang benar, terutama pengetahuannya tentang ajaran Islam. Karena apa? Pengetahuannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang diturunkan. Jadi tidak ada kemungkinan yang salahnya, ketika salah pun Allah menegurnya. Pengetahuan ajaran ini pengetahuan benar untuk berbagai zaman, mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, bab muamalah, bab buyu, kemudian bab ubudiyah juga, berkaitan dengan persoalan sosial juga lebih banyak dikaji dan dipelajari di Fakultas Syariah barangkali dalam aspek-aspek ajaran. Tetapi Rasulullah tidak cukup hanya mengetahui. Kebanyakan orang kadang tahu saja pun sampai di situ. Tapi bagi Rasulullah yang kedua juga memiliki kemampuan mengomunikasikannya, mendakwakannya dengan cara-cara yang terbaik. Barangkali dari sisi menyampaikan di sini dikatakan lagi memang tiada bandingannya. Walaupun mungkin zaman sekarang kita populer dengan Abim, gaya komunikasi Abim atau gaya komunikasi kayak gini Enjat almarhum. Ya kalau dibandingkan dengan Rasulullah yang masih jauh. Orang-orang hebat pun banyak belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak heran pengikut Muslim dari waktu ke waktu bertambah, bahkan pada zamannya waktu itu dengan gaya komunikasi yang dimiliki oleh Rasulullah itu, di mana ajaran Islam kalau dijelaskan oleh Rasulullah mudah dipahami, waktu-waktu bisa menyentuh sampai ke dalam kaum, juga bersifat mencerahkan, memberikan pencerahan dari apa-apa yang disampaikan oleh
Rasulullah SAW. Barangkali seperti digambarkan di Al-Quran ada banyak teknik-teknik komunikasi. Ya kurang lebih Rasulullah itu mempraktekkan. Ternyata Rasulullah tidak berhenti pada dua hal itu. Ada juga yang ketiga. Ya barangkali kalau ukuran manusia ini untuk pada tingkat yang kedua ada yang bisa menirunya. Tapi pada tingkat yang ketiga mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menjadi model. Jadi beliau tidak hanya tahu, tidak hanya juga berbagi dengan mengkomunikasikannya dengan yang lain, tetapi juga beliau langsung menjadi yang mencontohkan apa yang disebut dengan kebenaran itu di dalam kehidupannya. Nah, jadi Rasul itu adalah sosok yang komplit. Jadi apa yang beliau ajarkan, kalau Rasul mengatakan marilah kita hidup sederhana, maka itu bukan hanya di lipstik saja, bukan hanya retorika saja. Mari kita kencangkan tahu ikat pinggang, maka Rasul itu betul-betul dalam kehidupannya. Katanya tidak pernah kalau makanan numpuk di tempat makanan di lemari misalkan sampai berminggu-minggu, apalagi ditumpuk sampai untuk sekian bulan lamanya. Itulah Rasulullah SAW. Kalau Rasul mengajak mari kita peduli terhadap sesama, maka beliau betul-betul adalah sosok yang peduli terhadap sesama. Kalau Rasul mengatakan mari kita sayangi keluarga dan juga anak-anak, maka Rasul betul-betul merupakan sosok ayah yang penyayang terhadap anak-anaknya, sosok suami yang mencintai terhadap istri-istrinya. Ala kulli hal dalam berbagai hal Rasulullah itu. Beliau sewaktu-waktu bisa tegas, sewaktu-waktu juga bisa lembut dan penuh kasih sayang. Sewaktu-waktu dia tunjukkan juga keberanian. Mana mungkin kalau harus terjun ke medan perang kemudian tanpa memiliki jiwa keberanian. Rasulullah bisa tampil terdepan dalam hal. Inilah barangkali kenapa memang sosok Rasulullah itu dikatakan tiada bandingannya. Allah sendiri mengatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah sendiri mengatakan laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Barangkali memang ada beberapa sikap yang tentunya yang harus dimiliki muslim untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Yang pertama mengimani itu sudah pasti. Wa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Berimanlah kepada Allah, kepada Rasul, dan infakkanlah dari apa-apa yang telah Allah beri. Jadi beriman kepada Rasul ini merupakan sesuatu yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Kemudian beriman itu bukan hanya mengimani Muhammad sebagai Rasulullah, tetapi juga mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Jadi kalau katanya di zaman modern ini ada orang yang fasih lidahnya, postur tubuhnya gede, wajahnya gagah, pengetahuannya hebat, ngaku jadi nabi, maka wajib bagi kita untuk tidak mengimaninya. Karena dalam keimanan, sistem keimanan kita, Rasulullah adalah khatamul anbiya wal mursalin. Sikap yang kedua adalah hubbuhu wa ta'atih, hubbihi wa ta'atih, mencintainya dan juga mentaatinya. Pada saat-saat menjelang ajal Rasulullah SAW, beliau banyak sekali menyampaikan wasiat-wasiat. Selain wasiat tentang aku tinggalkan dua hal yang apabila kamu berpegang teguh tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Juga Rasulullah juga menyatakan berwasiat, taatilah, cintailah aku. Sebab man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ata'a Allah dakhulal jannah. Man ahabbani faqad ahabba Allah wa man ahabba Allah dakhulal jannah. Barang siapa yang mencintai itu berarti dia mencintai Allah, dan barang siapa mencintai Allah dia masuk surga. Taatilah aku, karena barang siapa yang mentaati kepadaku maka dia berarti taat kepada Allah. Barang siapa taat kepada Allah maka dia masuk surga. Kemudian dalam hadis Bukhari, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat yang hadir waktu itu mendengarkan nasihat Rasulullah bertanya, ya Rasul, wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapa yang
enggan tidak mau masuk surga itu. Aman ata'ani dahulal jannah, orang yang mentaati itu masuk surga. Waman ata'ani faqad aba. Lalu siapa yang tidak mentaati itu, dialah yang sebetulnya menolak, yang tidak mau masuk surga. Jadi ketaatan kepada Allah dan juga mencintainya adalah bagian dari ciri kepribadian muslim di sini. Bahkan di antara tanda lezatnya iman itu ayakun Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahum, lebih dicintai daripada yang lain. Yang ketiganya tentu meneladani sudah pasti, sedapat mungkin meniru, berupaya sepak terjangnya, ibadahnya, akhlaknya. Kita selalu terus berupaya kalau betul-betul ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Dan pada gilirannya yang keempat, karena kita muslim adalah membela nabinya ketika nabinya dinistakan, ketika dikotori kesucian. Hadirin rahimakumullah, demikianlah kuliah singkat beberapa sikap yang memang harus dimiliki seorang muslim kepada bagindanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita menghubungkan diri dengannya, sallu alaihi wasallam taslima, dengan bersolawat padanya, dengan mengikuti jejak-jejak mencontoh sunnah-sunnahnya, maka kemudian kita menjadi termasuk umatnya. Dan apabila sudah masuk umatnya, ada harapan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.